Shalom jemaat Tuhan yang sangat kami kasihi. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya setiap jemaat dalam keadaan baik hari ini. Dimanapun Anda berada, tetap andalkan Tuhan, tetap semangat. Biarlah prinsip pemazmur ada dalam hati kita. Pemazmur selalu berkata, bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku. Prinsip pemazmur adalah memberikan sebuah dorongan semangat dari dalam, bahwa setiap kita punya Tuhan, bahwa dirinya punya Tuhan, sehingga jiwanya harus bangkit. Kita dikelilingi oleh banyak orang, oleh dunia ini di mana kata-kata tidak membangun. Ada banyak orang justru merendahkan, membuat kita tidak semangat. Ada banyak kata-kata yang tidak membangun sana sini. Tetapi biarlah, sekalipun ada banyak kata-kata demikian, tetapi kita sendiri di hadapan Tuhan, kita menyemangati diri sendiri. Kita berkata, bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah keluargaku, bangkitlah pekerjaanku. Ada banyak orang merendahkan, tapi dengan iman kita berkata, bangkitlah, bangkitlah hai jiwaku. Setiap Anda yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mulailah perkatakan kata-kata iman ini dalam diri Anda, dari mulut Anda. Ini bukan kata-kata positif, tapi lebih dari itu, kata-kata iman. Bangkitlah hai jiwaku. Saya percaya setiap Anda mengatakannya, dan Tuhan mendengarkan, dan apa yang Anda katakan, Tuhan akan lakukan. Kita masih di dalam seri menjadi seperti Yesus. Saya punya kerinduan setiap orang Kristen melihat kepada Yesus Kristus sebagai panutannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pembukaan, bahwa Yesus datang sebagai manusia. Yesus memberikan teladan cara hidup. Di semua area kita harus meneladani Yesus. Demikian juga hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang sangat penting, yaitu saya beri judul Yesus dan uang. Yesus dan uang. Tentu saja uang tidak pernah bisa disejajarkan dengan Yesus. Maksud tema ini adalah bagaimana Yesus dalam hidup kesehariannya ketika datang sebagai manusia, ada di tanah Palestina pada zaman itu ribuan tahun yang lalu. Yesus tentu berhubungan dengan yang namanya uang. Setiap hari kita sebagai manusia berhubungan dengan yang namanya uang. Pekerjaan, hubungan-hubungan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan di rumah, liburan bahkan, semua butuh uang. Anak, orang tua, semua orang dalam segala urusannya setiap hari ada urusannya dengan uang. Ya, buka hati untuk kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Buka bersama Markus 12 ayat 13 sampai 17. Markus 13, 12 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan untuk Anda silahkan mengikuti dari rumah Anda masing-masing, dari tempat Anda. Demikian firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Nah, bagaimana Yesus bersikap tentang uang, bagaimana Yesus memberikan pemahaman mengenai uang, mengenai finansial. Ada banyak cerita Alkitab yang kita bisa temukan cara pandang Kristus atau kejadian sana sini di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada banyak kejadian di mana Yesus melakukan sesuatu atau mengajar mengenai uang. Yesus
pernah mengusir para penukar uang di bait Allah. Apakah Yesus tidak suka uang? Dari kejadian itu kita bisa belajar sesuatu. Ada banyak money changer di bait Allah pada zaman itu. Memang ada banyak orang dari berbagai negara datang ke Yerusalem, mereka menukar uang. Seharusnya bait Allah digunakan untuk tempat beribadah, tetapi pada waktu itu berubah fungsinya lebih ke arah mencari keuntungan. Dan cerita ini tertulis sangat terkenal di mana Yesus tiba-tiba marah, Yesus yang lemah lembut menunggang balikkan meja-meja penukar uang. Lalu ada juga kisah mengenai Yesus pernah mengajar murid-murid. Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Bapa. Jadi Yesus berbicara, mengajar lewat sebuah kejadian. Ada seorang anak muda, seorang pebisnis yang berhasil. Dia datang kepada Yesus dan berkata, aku mau ikut engkau, apalagi yang harus kulakukan, semua telah kulakukan. Yesus berkata, jual semua hartamu, ikut saya. Dan orang itu pergi dengan sedih, dan Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, ada juga kejadian lain, di mana di bait Allah, Yesus melihat seorang janda memberikan persembahan. Kata firman Tuhan, 2 peser. Itu nilainya sangat kecil. 1 duit, 2 peser 1 duit. Itu sangat kecil. Tetapi dari kejadian itu Yesus berkata orang ini memberikan lebih banyak dari orang lain yang memberikan persembahan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi Yesus memberikan pemahaman mengenai uang. Kita akan melihatnya ya. Ada juga kejadian di mana Yesus diminta untuk membayar bea bait Allah. Harusnya bea itu atau pajak itu harusnya hanya dibayar oleh orang-orang yang dari tempat yang jauh, orang asing. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, dari manakah orang bayar pajak? Dari siapa yang harus bayar pajak? Petrus berkata, dari orang asing. Lalu Yesus berkata, dengan demikian bebaslah rakyatnya, bebaslah kita harusnya. Tetapi supaya kita jangan jadi batu sandungan, pergilah menangkap ikan. Ikan pertama yang engkau pancing, buka mulutnya. Dari dalamnya engkau akan menemukan koin. Nah, bayarkan bea itu untukmu dan untukku juga. Di sini ada prinsip mengenai uang. Ada juga perumpamaan, Yesus menceritakan perumpamaan mengenai ada orang yang memberikan upah kepada beberapa orang yang tidak bekerja, ada yang di pasar. Ada seorang tuan menemukan mereka dan berkata, pergi ke ladang saya. Ada yang pergi sejak pagi, ada yang datang tengah hari, ada yang datang sore hari, bekerjanya cuma 1 jam atau beberapa jam. Tapi mereka semua dapat satu dinar, dapat upah sehari. Di sini ada prinsip keuangan juga. Sekalipun ada banyak cerita mengenai bagaimana Yesus berperkara, tanda kutip, bagaimana Yesus mengajar mengenai uang. Kita tidak bisa melihat semua ayat-ayatnya, tetapi saya mau kita fokus ke pembacaan tadi. Saya mau kita lihat ke perikop itu, perikop yang kita baca tadi mengenai yaitu Markus 12 ayat 13 sampai 17. Saya rasa perikop ini saya renungkan mewakili pemahaman-pemahaman atau prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan mengenai uang. Ya. Prinsip yang pertama yang Yesus ajarkan dari perikop ini adalah di ayat yang ke-13 berkata, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Garis bawahi ada kata menjerat. Jadi prinsip pertama yang harus kita mengerti bahwa dunia ini atau roh jahat bekerja dengan sangat keras untuk menjerat setiap anak-anak Tuhan dalam masalah uang. Setiap zaman berubah, masalah ini tetap ada. Jadi roh jahat dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tentunya dipengaruhi oleh roh jahat, mempengaruhi orang-orang untuk berusaha menggulingkan atau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita harus waspada. Anak-anak Tuhan selalu berusaha dijerat oleh roh jahat di area keuangan. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang mau jerat Yesus mengenai pajak, mengenai keuangan. Hari ini pun demikian. Waspadalah hai anak-anak Tuhan. Roh jahat bekerja, kapan? Setiap saat, setiap hari supaya kita terjerat di dalamnya. Jadi uang bisa jadi jerat juga ternyata. Jika kita tidak punya prinsip yang benar. Itu prinsip yang pertama ya. Ketahuilah bahwa roh jahat berusaha keras. Setiap saat, setiap waktu untuk menjerat kita di area keuangan. Prinsip yang kedua, ayat 14 dikatakan,
Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru," mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, engkau tidak takut kepada siapapun, engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Jadi sebenarnya orang-orang ini datang kepada Yesus dengan tujuan yang lain, namun mereka memberikan pujian dulu awal-awal. Sebelum menjerat mereka berikan pujian. Memang mereka tahu, mereka bukan orang bodoh, dikatakan mereka adalah orang Herodian, orang Farisi, mereka terpelajar. Mereka memang lihat kehidupan Yesus bukan orang yang suka menerima suap. Jadi sebenarnya ini adalah pujian yang benar. Yesus itu jujur, tidak takut kepada siapapun juga, nggak pandang manusia. Yesus tidak mencari muka, Yesus jujur mengajar jalan Allah. Nah, prinsip yang kedua dari ayat 14 yang harus kita ketahui adalah bahwa dunia ini dan roh jahat juga tidak akan menyerah, mau menjerat Anda seumur hidup Anda. Sekalipun Anda jujur, Anda baik, gak cari muka, sekalipun tindak tanduk kita setiap hari itu baik, jujur sama orang lain, kita gak mencari keuntungan atau menjerat mereka, sekalipun kita baik secara karakter, hal ini tidak membebaskan kita dari dikejar-kejar oleh roh jahat, supaya kita ini tetap jatuh di area yang sama. Jangan berkata, "Saya ini jujur, saya ini baik sama orang, saya ini gak cari muka." Percayalah, orang yang demikian tetap gak bebas, gak lolos, tetap dijadikan target sama roh jahat di area keuangan. Jangan berkata, "Saya ini orang baik, wajah saya aja baik." Enggak, roh jahat gak pernah lihat. Sekalipun Anda jujur sejujur-jujurnya, Anda bekerja dengan luar biasa, tapi Anda tidak akan pernah bebas selama Anda di dunia ini sampai Tuhan panggil kita. Masalah ini akan tetap menyerang orang jujur, orang jahat, orang baik, orang gak baik. Jangan pernah merasa kuat di area ini. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga mengenai uang dari perikop ini adalah di ayat yang ke-17. Ini powerful. Tuhan membukakan pengertian yang dalam. Lalu kata Yesus kepada mereka, ayat 17. "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Lihat kalimat terakhir. Mereka sangat heran mendengar dia. Kata heran di sini dalam bahasa asli dikatakan taumazo, artinya orang-orang itu heran, orang-orang itu takjub kepada Yesus, dan orang-orang itu tercengang dengan apa yang Yesus katakan mengenai uang. Prinsipnya adalah begini, orang bisa kagum dengan uang yang kita tumpuk. Tapi sebenarnya dunia itu hanya sampai ke situ pemikirannya. Dunia ini membutuhkan kita untuk memberitahu bagaimana menilai uang itu. Yesus gak punya uangnya loh. Yesus berkata, "Tunjukkan uang itu." Apakah Yesus gak bawa koin? Kenapa Yesus harus minta dari orang lain? Artinya orang lainlah yang punya, Yesus enggak. Yesus berkata, "Berikan, tunjukkan kepada saya koin yang biasa kalian gunakan untuk membayar pajak." Ketika kemudian Yesus memberikan pengertian dari uang ini, kamu berikan kepada Kaisar apa yang wajib, berikan kepada Allah juga apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus memberikan pandangan bagaimana kita memperlakukan uang. Dan akhirnya orang-orang yang cinta uang ini, orang Farisi itu sangat cinta uang loh. Gila hormat dan sebagainya. Orang-orang Herodian, mereka adalah orang-orang yang mengerti uang. Mereka adalah orang-orang yang menumpuk uang. Tiba-tiba mereka sangat heran dan terkagum-kagum dengan Yesus. Sekalipun Yesus gak punya uangnya. Ternyata dunia ini tujuannya selalu menumpuk. Tapi orang Kristen lebih tinggi daripada itu. Orang Kristen bekerja dengan giat, tapi juga kita mengajar kepada dunia ini bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jadi ada yang namanya menumpuk, ada yang namanya mengelola. Dunia ini harus terkagum-kagum dari anak Tuhan dengan cara kita mengelola. Orang bisa tepuk tangan dengan jumlah uang. Orang kaya di dunia ini banyak, berganti-ganti. Siapa kaya, siapa nomor satu, kemudian yang nomor satu jadi nomor dua lagi, jadi nomor tiga. Kemudian muncul orang yang di bawah, naik lagi ke atas, begitu-begitu aja. Orang berkata, "Wow, kaya sekali orang ini." Tapi ingat, Tuhan bisa bertepuk tangan sama seseorang yang hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Tuhan berkata, orang ini memberi lebih banyak. Jadi kita harus punya prinsip. Seperti firman Tuhan, orang dunia ini terheran-heran
bagaimana Yesus memberi arti uang itu apa? Bagaimana cara pandang kita mengenai uang? Karena dunia ini bisa menumpuk banyak, tapi mereka nggak tahu arti uang itu apa yang sebenarnya. Jadi ada 3 prinsip besar. Bagaimana kita, prinsip dasar ya. Yang pertama tadi adalah dunia ini dan roh jahat berusaha menjerat Anda dengan uang. Oke? Lalu yang kedua, sekalipun Anda baik, Anda jujur, Anda saleh, Anda tetap tidak lolos dari berusaha untuk dijatuhkan oleh roh jahat, dijerat dengan area ini. Jadi jangan pernah merasa kuat ketika Anda berkata, saya sudah puasa, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Jangan pernah merasa kuat, tetap harus hati-hati. Karena Yesus sekalipun dia adalah anak Allah, dia tetap dicobai di area ini. Yang ketiga adalah dunia ini menanti-nantikan kita bagaimana cara kita mengelola uang. Sebab ketika Yesus memberikan pandangan, kamu harus berikan kepada Kaisar apa yang wajib, kepada Allah apa yang wajib. Lalu dikatakan firman Tuhan berkata, maka terheran-heranlah mereka. Mereka amazed, mereka berkata, wow, cara pandang begini kami gak temukan. Mungkin sama orang-orang berhikmat yang lain. Mereka melihat kepada Kristus dan ketika Yesus memberikan pandangan mengenai uang, mereka terkagum-kagum. Mari sama-sama kita pahami ini bahwa dunia itu sebenarnya gak berhenti kepada mengumpulkan uang. Mereka haus, mereka rindu untuk melihat seharusnya anak-anak Tuhan memberikan kepada mereka, kepada dunia ini prinsip yang benar. Dunia ini harus tahu bagaimana mengelola uang. Mereka belajar dari siapa? Harusnya dari gereja, harusnya dari anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan uang, bagaimana kita menilai uang, itulah yang akan membuat dunia takjub. Orang kaya banyak, tapi setelah mereka meninggal sudah dilupakan. Tapi yang tertinggal adalah nama baik ketika mereka mengelola uang itu, memberikan ke panti asuhan, memberikan untuk pembangunan sosial dan sebagainya. Orang bisa tepuk tangan dengan uang yang banyak, orang juga bisa tepuk tangan dengan cara kita menggunakannya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen, mari kita belajar bagaimana cara menggunakan uang. Itulah yang membuat dunia takjub. Dunia yang gak kenal Tuhan, kadang-kala lebih banyak uangnya dibanding anak-anak Tuhan. Jadi buat apa kita berlomba-lomba untuk saling kaya, siapa lebih kaya? Berlomba-lombalah, kita memang bekerja dengan rajin, tapi berlomba-lombalah dengan cara bagaimana cara kita menggunakan uang itu. Itulah yang membuat dunia tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, actionnya adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menilai uang itu, cara pandang kita kepada uang. Actionnya yang pertama ayat 15 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Ada kata dinar di situ. Dinar itu mata uang, nama sebuah mata uang. 1 dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari. Prinsip pertama mengenai uang adalah yang Yesus ajarkan, action kita sehari-hari adalah kita harus punya prinsip bekerja. 1 dinar itu sama dengan kerja upah sehari. Yesus mengajarkan supaya kita bekerja. Orang Kristen gak boleh berkata, saya diurapi Tuhan dan saya tidur saja. Ada ayat berkata, Tuhan akan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Itu salah tafsir. Kita harus menjadi orang Kristen yang rajin bekerja. Yesus mengajarkan prinsip dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari. Maka prinsip bekerja itu ditegakkan kembali oleh Tuhan. Gak boleh ada anak Tuhan yang menghabiskan waktu, tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Saya tidak membandingkan orang yang bekerja lebih banyak, berapa jam bekerja dengan beberapa yang punya usaha, di mana kadangkala CEO atau pemimpin sebuah perusahaan mereka datang 2 jam melihat sana sini, sudah beres semuanya dan dia kembali ke rumahnya. Saya nggak membandingkan CEO dan juga seorang petani. Intinya orang harus kerja. Firman Tuhan berkata, kalau nggak kerja, jangan makan. Orang Kristen dimanapun Anda berada, jadilah orang Kristen yang bekerja. Biarkan keluarga Anda melihat Anda bekerja, bukan pura-pura kerja, bukan. Memang Anda mencurahkan keringat, daya, tenaga. Anda menjadi orang yang mengisi waktu Anda dengan baik. Bekerjalah. Prinsip bekerja diajarkan oleh Tuhan, bahkan sejak dari perjanjian lama sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di Amsal, ada banyak ayat yang mengajar
supaya kita jangan jadi malas. Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Orang yang malas itu selalu punya alasan untuk tidur. Dia selalu berhikmat di area itu, hikmatnya salah. Dia berkata, tidur saya kemarin kurang, jadi saya akan tidur lagi. Mungkin setelah saya tidur saya akan kuat kembali. Orang yang kebanyakan tidur butuh untuk tidur lagi. Makanya firman Tuhan berkata ribuan tahun yang lalu, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Amsal 10 ayat 26, seperti cuka pada gigi, coba gigi Anda taruh cuka. Dan asap pada mata, Anda pergi ke tempat orang lagi panggang atau barbeque, buka mata Anda di asap yang mengepul itu, perih pasti. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi gak ada gunanya bekerja sama orang malas. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan. Ada banyak angan-angan. Saya akan begini, nanti begini. Oh seandainya tabungan saya begini. Nanti kemudian saya akan lakukan A dan B dan C sampai Z. Setelah itu dia tidur. Hai, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini saya nggak berkata soal bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Di sini dikatakan hati orang rajin. Ternyata kerajinan itu dari hati loh. Ada orang bisa rajin tapi tujuannya jahat. Jadi maksud Tuhan adalah rajinnya itu memang keluar dari hati. Saya mau bertanggung jawab dengan hidup saya mengisi waktu saya mau melakukan sesuatu yang berguna. Dan Tuhan, Yesus ribuan tahun yang kemudian ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajarkan prinsip ini. Mana satu dinarnya? Coba saya lihat, satu dinar sama dengan upah kerja satu hari. Orang Kristen tidak boleh malas. Katakan untuk diri Anda sendiri, saya harus rajin. Ya, rajinlah. Kerjakan sesuatu, pikirkan, kerjakan sesuatu. Beda-beda intensitas tentunya, satu dengan yang lain, kita gak bisa samakan. Ada pekerjaan yang butuh sentuhan, 1-2 sentuhan saja sudah selesai. Ada yang memang harus duduk berjam-jam untuk memikirkan, untuk mengerjakan, menulisnya, untuk memberikan laporan dan sebagainya. Intinya spiritnya dalam hati, saya harus rajin. Saya mau lakukan sesuatu, saya bekerja karena punya tujuan. Yang kedua, action kita. Supaya dunia tahu Yesus ada dalam hidup kita. Dan dunia belajar bagaimana kita mengerjakan, memberikan pemahaman mengenai uang. Yang kedua ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ada kalimat berikan kepada Kaisar apa yang wajib. Saya sudah mengajarkan ini berkali-kali, tapi saya ingatkan kembali. Jemaat, Anda harus berusaha untuk memenuhi semua kewajiban Anda kepada pemerintah. Yesus sebenarnya, dalam tanda kutip ya, sebenarnya kayak cari perkara pada zaman itu. Karena untuk memberikan pajak, orang Israel memberikan pajak kepada siapa? Kepada orang Romawi, penjajahnya Israel. Bayangkan kita harus memberikan pajak kepada penjajah. Nah, kalau Yesus, kenapa Yesus berani mengatakannya? Apakah Yesus nggak takut kalau dimusuhi sama satu bangsa Israel? Kenapa guru setuju untuk kita memberikan kepada Kaisar? Kaisar itu kan penjajah kita. Tapi bagi Yesus ini kebenaran, Yesus tegakkan. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib. Bukan apa yang mau engkau berikan. Wajib berikan. Jadi orang Kristen itu harus taat pajak. Di setiap bangsa di dunia dimanapun, apalagi di Indonesia, di kota Medan, setiap anak Tuhan harus taat pajak. Saya nggak mengatakan ini seolah-olah nggak tahu apa yang terjadi. Ada beberapa orang datang kepada saya dan berkata, Pak, saya mau bayar pajak, saya mau benar, saya mau lurus ini usaha saya. Tapi waktu ketemu orang pajak, mereka malah menyarankan untuk nggak usah bayar pajak sebagaimana mestinya. Mereka berkata, kasihkan ke saya saja jumlah sekian, nggak usah terlalu jujur lah. Saya tahu ini terjadi di dunia zaman now. Maksud saya adalah, jangan karena masalah-masalah itu Anda kemudian menggampangkan dan berkata, ya sudahlah, saya nggak mau pusing lagi di area pajak. Anda cari perkara sama pemerintah. Ada banyak anak Tuhan yang masuk penjara karena perkara pajak. Mari kita sangat bijak dalam hal keuangan. Kita harus cari cara sekalipun sulit.
Kita doa sama Tuhan yang memberikan hikmat. Bukankah Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan hikmat, karena Dia akan memberikan hikmat dengan murah hati kepada orang yang memintanya. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, dengan masalah saya seperti ini, saya mau bayar pajak tapi justru ada kendala. Kira-kira jalan keluarnya gimana? Anda berdoa, Tuhan bisa pertemukan Anda dengan orang yang mengerti soal pajak. Anda menghitungnya, orang itu memberikan masukan. Kerjakan, doakan, tapi jangan melarikan diri dari pajak. Anak Tuhan harus taat pajak. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau taat pajak nggak kaya-kaya lah. Bukankah berkat itu dari Tuhan? Berarti kalau orang mengatakan demikian, Anda menghina Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Orang bisa mengambil apa saja dari hidupmu. Tuhan gak pernah kekurangan hikmat untuk memberikannya, mengembalikan kepadamu. Biar prinsip ini masuk ke hatimu, pikiran, doakan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan bersinar. Di tempat kita bekerja, punya usaha, benar-benar beda ini anak Tuhan. Saya nggak mau masuk ke detil-detilnya. Kalau usaha begini, usaha makan pajaknya berapa persen. Kalau masuk ke restoran, kita yang makan bayar pajak 10%. Terus kalau usaha di atas 100 miliar tuh gimana pajaknya, 1 miliar gimana. Anda lebih mengerti soal itu. Tapi saya mau sebagai hamba Tuhan, saya tegakkan prinsip ini. Jangan main-main soal pajak. Tuhan berkata wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan jangan berkata karena Indonesia ada banyak pejabat yang korup lah, saya nggak mau masuk ke area itu, biarin aja mereka. Toh mereka nggak tahu apa yang saya kerjakan. Toh Tuhan tahu apa yang Anda kerjakan. Jangan berkata orang nggak bisa lihat apa yang saya kerjakan. Kalau saya berikan pajak nanti digunakan untuk hal yang nggak berguna kok. Anda melakukannya bukan untuk mereka, Anda melakukannya karena Anda adalah anak Bapa, karena Anda memuliakan Dia. Jangan merasa tertuduh ketika saya mengatakan demikian. Setelah Anda dengar firman Tuhan ini untuk Anda, untuk kita semua. Setiap pengusaha, setiap orang yang bekerja. Berdoalah, Tuhan saya bayar pajak gimana? Berdoa untuk ketemu anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lebih dahulu bekerja di area yang sama. Tanyakan kepada mereka seluk-beluknya gimana, cara bayarnya gimana, kewajiban apa. Memang ada takarannya, ada jumlah nominal tertentu. Ketika Anda kemudian berdiskusi dengan pejabat pajak, Anda bisa berdiskusi, Anda bisa ngobrol sama orang yang mengerti apa yang pemerintah tetapkan, Anda berusaha bayar. Sekalipun ada lika-likunya, tapi nggak boleh Anda melarikan diri dari pajak. Ya, jangan pernah musuhi pemerintah. Karena itu menolak berkat Tuhan. Yesus itu benar-benar penduduk Israel. Yesus berkata di depan umum, berikan kepada Kaisar apa yang wajib diberikan. Yesus sebenarnya cari masalah, tapi enggak. Yesus mau menegakkan kebenaran. Setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen, dengan pajak harus berusaha mengejarnya, kewajibannya harus dilakukan. Ya, Tuhan memberikan hikmat. Saya percaya Tuhan berbicara kepada beberapa orang. Untuk setelah Anda dengar pesan ini, Anda mulai merenungkannya, buat hitungan-hitungannya, doakan. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Tuhan akan tolong orang yang mencari kebenaran. Orang yang menutup-nutupi kebenaran justru akan masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Mari kita menjadi orang yang free. Orang yang bebas, merdeka. Karena setelah kita menumpuk semua harta kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tiba-tiba apa semua yang kita kumpul, kita nggak gunakan. Karena Tuhan berkata, engkau bodoh karena engkau hanya menumpuk harta di bumi. Engkau juga harus menumpuk harta di sorga. Ketika Anda wajib pajak, Anda melakukannya, Anda menumpuk harta di sorga. Mari kita melakukan kewajiban kita. Supaya dunia melihat kita berbeda dan berkata, wow benar-benar ada Yesus di hidup mereka. Karena Yesus meneladankan hal itu. Yesus diminta membayar pajak padahal dia adalah penduduk asli. Ngapain bayar pajak ke bait Allah? Tetapi Yesus berkata supaya kita gak jadi batu sandungan. Simon Petrus pergi mancing. Kapan-kapan saya bahas soal ini lagi secara lebih mendalam. Yesus berkata ikan pertama buka mulutnya, ada koin di dalamnya. Menurut sejarawan Alkitab memang ikan ini namanya ikan Petrus. Kalau Anda ke Israel di Danau Galilea ada ikan Petrus. Kalau di Indonesia mungkin mirip keluarga ikan mujair ya, bentuknya sama. Katanya ikan ini biasanya jadikan mulutnya sebagai tempat perlindungan anak-anaknya. Kalau ada bahaya, ikan-ikan kecil akan masuk ke mulutnya. Dan biasanya dibuka lagi
untuk keluar, anak-anaknya sudah bebas dari predator. Dan biasanya induk yang sudah nggak punya anak-anak ikan-ikan kecil, tetap akan melakukan kebiasaannya, sehingga kadang-kala batu ditelan. Makanya ikan pada waktu itu, entah kenapa dia lebih suka uang waktu itu. Ditelan uangnya. Yesus berkata, pergi mancing, ikan pertama yang kamu pancing, ada koin di dalamnya. Yesus berkata supaya kita nggak jadi batu sandungan, bayar untukmu, untukku juga. Ini Yesus berkata juga kepada kita di zaman sekarang, hai anak-anakku, bayarlah pajakmu. Apakah aku tidak akan memberkati orang yang melakukan kebenaran? Usahakan untuk melakukan kewajibanmu. Bukankah kita punya Bapa yang punya langit dan bumi, semua, kata firman Tuhan, semua pegunungan, semua harta di dunia ini, itu milik Tuhan. Semua hewan yang ada di gunung milik Tuhan. Apakah Tuhan gak sanggup menurunkan berkat kepadamu yang mau melakukan kewajibanmu, karena itu disuruh oleh Tuhan. Mari kita berbeda, bersinar bagi dunia ini. Karena dunia ini hanya menumpuk. Kalau bisa nggak bayar kewajibannya, mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa sekalipun kita melakukan kewajiban itu dianggap aneh oleh orang dunia, tapi kita memuliakan Bapa kita di sorga. Begitulah seharusnya memandang uang dan kewajiban. Supaya orang berkata, wow, sama seperti para ahli Taurat ketika melihat kepada Kristus dan mereka terkagum-kagum dengan cara pandang Kristus mengenai money, mengenai uang. Action berikutnya yang harus kita lakukan, ayat 16 berkata, lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Garis bawahi, mereka membawanya. Mereka membawa kepada Yesus. Yesus gak keluarkan dari kantongnya. Maksud kalian uang ini ya? Bisa saja Yesus membawa, bisa saja enggak, memang gak ditulis. Apakah Yesus gak punya uang? Tapi dari ayat ini saya belajar bahwa uang ternyata bukan segalanya. Yesus nggak bawa uang loh. Yesus nggak keluarkan uangnya. Artinya dalam menjawab sesuatu nggak semua butuh uang. Nggak semua kita harus punya uang dulu baru kita memberi jawaban kepada dunia ini. Nggak mesti kita harus menumpuk banyak dulu baru kita melayani Tuhan. Yesus memberikan pengajaran tanpa bawa uang. Artinya Yesus mengajarkan bahwa sekalipun kita bekerja dengan rajin, sekalipun kita sudah melakukan kewajiban kita, jangan pernah hati kita memberikan pengharapan kepada uang yang kita miliki. Ternyata Yesus bisa mengajar tanpa uang. Yesus malah berkata, tunjukkan uangmu. Mereka memberikannya, menunjukkan satu koin, ada gambar kaisar di situ, gambar dan tulisan kaisar. Yesus berkata, oke, berikan kepada kaisar, berikan kepada Allah. Tanpa memegang uang itu, tanpa memiliki uang itu, Yesus bisa mengajar dunia ini. Jadi setiap anak Tuhan, apapun yang Anda miliki, seberapa banyak Anda miliki, Anda tetap bisa dipakai Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa uang bukan segala-galanya. Lukas 12 ayat 16 sampai 19 berkata begini, sebuah cerita. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Kata Yesus, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Uang bukan segala-galanya. Kita harus kerja rajin, yes. Kita harus bertanggung jawab, wajib pajak, ya. Tapi kita gak boleh taruh hati kita sama uang. Uang gak bisa jawab segala-galanya, gak bisa. Memang makan, kita kalau ke restoran gak bawa daun sih, tetap bawa uang. Tapi kadangkala ada satu momen, satu waktu Tuhan mengizinkan kita kebentur ke satu masalah, di mana uang gak bisa bayar. Kadangkala kita berhadapan dengan sebuah situasi, di mana contoh, ada orang yang kita kasih, terbaring di rumah sakit. Kita sudah lakukan segala hal, kita punya uang untuk membawa orang ini ke rumah sakit manapun. Kita akan bayar dokter sehebat apapun, semahal apapun kita akan terbangkan ke berbagai negara. Tapi kalau Tuhan berkata pulang, pulang.
Di titik itulah uang gak berlaku. Sekalipun kita bisa bekerja dan Tuhan berkata harus bekerja dengan rajin. Dan sekalipun kita sudah melakukan semua kewajiban kita soal uang, jangan lupakan satu ini. Uang bukan segalanya, Tuhanlah segalanya. Amin. Katakan di hatimu, Tuhan, Engkaulah segalanya. Engkau harta terindah dalam hidup saya. Yang terakhir sebagai penutup adalah ayat 17. Action kita, point action kita. Ayat 17 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Action yang berikutnya adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Sebenarnya kita mau beri apa sih kepada Tuhan? Karena Tuhan punya segalanya. Sebenarnya kita mau memberi apa kepada Tuhan supaya Tuhan senang? Tuhan gak pernah bisa disogok dengan apapun. Apakah Tuhan bersuka cita dengan uang kita? Bukankah nafas kita pun miliknya? Tetapi maksudnya adalah gini, uang yang kita miliki jika tanpa Tuhan di dalam pengelolaan, uang itu adalah jerat. Libatkan Tuhan. Semua yang kita miliki kita berkata semua titipan Tuhan. Tuhan, saya ini hanya bendahara. Engkaulah pemiliknya. Uang adalah masalah jika tidak ada Tuhan di dalamnya sebagai pengelola, sebagai pemilik maksud saya. Uang adalah masalah jika tidak ada Tuhan sebagai pemiliknya. Mari kita berikan semua yang kita miliki untuk Tuhan. Maksud saya adalah muliakan Tuhan dengan apa yang ada. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari Anda miliki. Kalau pada zaman dulu, kalau orang Israel setelah panen, mereka akan membawa hasil ladangnya yang terbaik dan berikan kepada Tuhan. Sebenarnya yang makan sih hamba-hamba Tuhannya, kaum Lewinya maksudnya. Tapi mereka melakukannya untuk Tuhan. Belajar memberikan persembahan dimanapun Anda bergereja, ya. Saya nggak mengatakan ini, semua yang mendengarkan dari gereja lain datang ke Mawar Sharon berikan persembahan. Bukan soal itu. Maksud saya adalah dimanapun Anda bergereja, cintailah kegerakan di gereja tersebut. Berikan bantuan kegerakan dana yang Anda miliki. Anda sudah doakan sepakat sama keluarga. Anda menabur untuk pembangunan sana sini, untuk penginjilan, untuk event penjangkauan dan sebagainya. Hamba Tuhan juga jangan salah. Jangan menumpuk harta di gereja. Karena Anda hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tapi mari kita belajar. Tuhan, semua yang saya miliki, saya mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Semua yang saya miliki, semua uang ini, saya akan menjadi seorang yang bertanggung jawab atas keluarga saya, atas anak-anak saya, pendidikan mereka, makan di meja saya sebagai kepala keluarga. Saya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tapi di atas semuanya ya Tuhan, saya mau memuliakan Engkau. Dengan apa yang saya miliki, saya mau bantu orang itu, bantu saudara. Mungkin ada yang butuh suntikan dana supaya jalan kembali usahanya. Doakan, biarkan kita, ketika kita memberikan kepada seseorang, itu sama dengan kita memberikan kepada Allah. Ada ayatnya, Tuhan berkata di akhir zaman ketika semua orang berkumpul di tahta Tuhan, di pengadilan. Ada yang Tuhan berkata, enyahlah engkau, karena ketika aku lapar engkau enggak memberikan saya makan. Dan mereka berkata, Tuhan, kapan saya lihat Tuhan lapar? Tuhan berkata, ketika engkau memberi makan, siapapun juga sesamamu engkau telah memberi makan aku. Mari kita punya prinsip seperti orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Siapapun ketemu kita, orang-orang sederhana sekalipun, berikan penghargaan kepada mereka. Sesekali belikan makanan untuk mungkin security di kompleks Anda. Atau siapa saja yang Anda tergerak, Anda lagi makan, lihat orang di luar tempat makan, kurus kering tidak terawat, minta-minta. Sesekali Anda bisa bungkus berikan. Gak usah kasih uang, berikan makanan. Intinya kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya berdoa, Anda menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa setiap yang mendengarkan, Anda diberkati di bisnis Anda. Anda menjadi orang yang berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan. Anda diberkati secara keuangan, Anda diberkati juga secara rohani hubungan Anda dengan Tuhan. Mari kita memberikan kepada dunia ini contoh cara mengelola uang. Karena dunia ini gak tahu. Ketika Yesus berkata berikan kepada Allah, berikan kepada Kaisar. Maka orang-orang yang datang mau mencobai dia. Mereka semua heran dan takjub dan berkata, wow, baru kali ini kami dengar, seolah-olah mereka berkata demikian. Intinya mereka takjub karena Yesus memberikan pengajaran kepada mereka mengenai uang, mengenai duit.
mengenai harta. Anak-anak Tuhan harus bersinar. Yesus dan uang. Pengajaran kali ini melengkapi setiap Anda untuk meneladani Yesus Kristus sebagai satu-satunya guru agung kita. Cara Yesus mengelola uang, itulah yang kita tiru. Sekali lagi, saya rangkumkan prinsip pertama adalah iblis selalu cari cara, berusaha keras untuk menjerat setiap Anda. Karena ada ayatnya tadi dikatakan mereka mau jerat Yesus. Hati-hati dan jangan pernah merasa kuat, itu prinsip yang kedua. Jangan berkata saya ini rohani kok, saya tinggal di gereja. Saya udah seperti hamba Tuhan lah, tiap hari di gereja. Saya udah baca Alkitab, saya hafal firman Tuhan. Justru semakin Anda suci, menyucikan diri, semakin iblis akan kejar Anda. Jadi jangan pernah merasa kuat, harus hati-hati bersandar sama Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah dunia ini butuh haus melihat cara anak-anak Tuhan mengelola keuangan mereka. Bahasa aslinya tadi adalah taumazo. Mereka heran, mereka takjub, mereka tercengang. Mari kita buat dunia ini tercengang dengan cara anak-anak Tuhan mengelola uang mereka. Karena kita belajar dari Kristus. Actionnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan adalah bekerja dengan rajin. Jangan malas. Yang kedua, wajib pajak. Anak-anak Tuhan bayar apa yang harus dibayar. Ini bukan cuma soal pajak. Kalau Anda makan di rumah makan, salah hitung, Anda lihat salah hitung. Harusnya kok bayarnya murah, lupa atau salah hitung. Minumnya nggak terhitung. Jangan berkata puji Tuhan, berkat Tuhan hari ini terjadi. Jangan. Anda justru berkata, Anda pergi kepada kasir dan berkata, ini belum dihitung. Biarkan mereka berkata, wow sudah selama 10 tahun saya jadi kasir di sini nggak pernah ada yang datang begitu. Saya lihat-lihat Anda ke gereja Mawar Sharon ya. Wow, ada gereja mengajarkan prinsip yang benar. Jangan ketika Anda di parkiran, lalu Anda lihat kanan kiri langsung gas berkata puji Tuhan. Tukang parkirnya nggak muncul. Ngapain sih? 1.000, 2.000, 3.000. Firman Tuhan berkata kalau ada yang minta jubah, bajumu, berikan jubahmu. Kita nggak jadi miskin dengan memberikan beberapa lembar uang. Ya, lakukan kewajiban kita. Lalu yang ketiga, ingat uang bukan segalanya, Tuhanlah segalanya. Lalu yang terakhir adalah muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saya berdoa prinsip ini menjadi dasar hidup kita setiap hari. Lihat kepada firman Tuhan yang diajarkan. Kita tidak belajar dari dunia ini. Kita belajar dari Tuhan. Tetap angkat kedua tangan Anda. Sama-sama bawa hati kepada Tuhan. Hari-hari ini, sesulit apapun situasimu, pandanglah kepada Tuhan saja. Pandang kepada Dia yang memberikan berkat. Dialah sumber berkat. Dialah kekuatan kita. Yesuslah harapan kita satu-satunya. Setiap hati tertuju kepada Yesus. Setiap hati tertuju kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sembah Dia sama-sama. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
lagu ini, melalui pujian ini, kami berkata, di atas semua harta, di atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Engkaulah segalanya ya Bapa. Yesus, Engkaulah harta terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang kami miliki, tak ada yang lain ya Tuhan. Oleh karena kami memiliki Engkau, maka hidup kami puas. Kami tidak mengejar apa yang ada di dunia. Kami mau mengejar Engkau. Kami mau menempel kepadamu ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kaulah segalanya. Dengan lembut nyanyikan di hadapan Tuhan. Di dalam hidupku kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mujizat keuangan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan membebaskan jemaat Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan dari jerat uang, dari jerat hutang dan sebagainya. Oleh karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap orang diberkati, sama-sama katakan, Amin. God bless you.